Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya Nadia Winanda dari kelompok 6. Di sini hari ini adalah giliran kelompok kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul RPP dalam kurikulum. Jadi di sini saya adalah pemateri pertama. Baiklah teman-teman, jadi yang perlu kita ketahui, RPP ini adalah suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan di dalam silabus. Jadi RPP ini teman-teman merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi, emosional yang ingin dibangun di lingkungan belajar. Berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tertanggal 23 November tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Dan selanjutnya adalah tujuan dari RPP ini. Yang pertama adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan peserta didik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Baiklah, itulah materi pertama dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya baik, saya Nurul Wahyuni. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Nadia Winanda, yaitu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP terdapat 8 hal, yaitu yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, disusun untuk setiap kompetensi dasar. Yang keenam, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang ketujuh, keterkaitan dan keterpaduan. Dan yang terakhir, menerapkan teknologi informasi dalam komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suaibah Munawarah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang komponen-komponen dan langkah-langkah pembuatan RPP. Langkah-langkah penyusunan RPP dimulai dari yang pertama, mencantumkan identitas RPP. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Yang kelima, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang keenam, sumber belajar. Dan yang ketujuh, penilaian. Saya Yuliana Novani, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang komponen-komponen RPP menurut Permendiknas nomor 41 pada tahun 2007 tentang standar. Yang pertama adalah identitas mata pembelajaran, yang kedua adalah standar kompetensi, yang ketiga adalah kompetensi dasar, yang keempat adalah indikator pencapaian kompetensi, yang kelima adalah tujuan pembelajaran, yang keenam adalah materi ajar, yang ketujuh adalah alokasi waktu, yang kedelapan adalah metode pembelajaran, yang kesembilan kegiatan pembelajaran, yang kesepuluh penelitian hasil belajar, dan yang kesebelas adalah sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Anissa. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi kelompok kami, yaitu kelompok 6. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Jadi lingkup rencana pembelajaran yang ini terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Jadi RPP ini merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar, baik persiapan tertulis ataupun persiapan mental.